Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita pada minggu ini masih ibadah secara online. Memang kita tahu ada situasi yang tidak memungkinkan, tetapi biarlah melalui ibadah online ini sukacita, kehusukan dan kehikmatan kita di dalam ibadah tetap, karena yang terpenting hadirat Tuhan itu ada di dalam ibadah kita. Mari sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas semua perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Penyertaan kasih setiamu yang terus-menerus menyertai kami. Perlindunganmu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Terutama sekali adalah perkenanan Tuhan yang telah memberikan anugerah di dalam kehidupan kami untuk menerima karya Kristus Yesus itu di dalam menebus dosa kami, mengampuni kami, memulihkan kami, dan memberkati kami. Sekarang kami ingin mendengarkan sabdamu, biarlah beri kami hikmat, marifat, dan berkat sorgawi. Roh-Mu yang kudus itu sendiri mengurapi kami, memberikan kekuatan, pengertian kepada kami, sehingga sabdamu menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hanya semata-mata di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak pada pagi hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan ada dua bagian yang saya akan bacakan, yaitu yang pertama terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1-3 saja. Ayat 1-3. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya sehingga kita dapat memperhatikan, menyimak, bahkan menyelami. Pada saat kita membaca firman Tuhan, Roh Tuhan bekerja di atas firman-Nya. 1 Korintus 15 ayat 1-3 saja. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bacaan selanjutnya kita terambil dari Galatia pasal 1 ayat 1-5. Galatia pasal 1 ayat 1-5. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh karena manusia, melainkan oleh Kristus Yesus, Tuhan Bapa kita, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia.
kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Tuhan dan Bapa kita. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Eloheinu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi, jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di mana saja yang mendengar siaran ibadah kami ini. Pada minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang betapa kuasa dosa itu telah merusak kehidupan manusia. Sendi-sendi kehidupan ini sendiri juga telah terlibat di dalam kerusakan dosa. Saya pada minggu ini tetap ingin mengajak berbicara tentang dosa, tapi sekaligus bicara tentang salib Kristus. Salib Kristus itu telah membuktikan dua hal, yaitu yang pertama, kasih Tuhan yang begitu besar. Puncaknya ada di kayu salib Kristus. Dan kuasa dosa yang sengatnya begitu kuat. Jadi dengan kata lain, salib Kristus itu pertemuan antara Kejadian pasal 2 ayat 17 tadi dan Yohanes 3 ayat 16. Kasih Tuhan mencapai puncak yang paling tinggi justru terjadi pada peristiwa salib Kristus. Dan karenanya sekaligus sengat dosa itu yang begitu berlawanan telah terjadi juga di salib Kristus. Kita lihat sejenak apa yang dialami oleh Kristus di kayu salib. Jeritannya, kesengsaraannya, rintihan Kristus. Bahkan kalau kita bisa membayangkan sejenak perkataan yang paling memilukan dan membuat makhluk sorgawi yang lain terdiam dan dunia hening seolah-olah berhenti, yaitu ketika Yesus bicara, Eli, Eli, lama sabachthani. Inilah dunia yang paling kelam, tempat yang paling gelap, suasana yang paling sunyi ketika Bapa memalingkan mukanya terhadap dosa yang harus ditanggung oleh anaknya. Jadi kita tahu bahwa salib Kristus adalah kunci dari kepercayaan Kristen. Seandainya pengajaran salib Kristus tidak diterima, maka tidak ada arti apa-apa. Mereka menghormati Kristus, pernah hadir di tengah dunia sebagai seorang nabi, seorang guru, seorang rabi, pemuka agama. Hanya itu. Dan itu tidak punya dampak apa-apa. Tetapi salib Kristus adalah puncak dan pokok daripada ajaran Kristen. Karena dari situ kita tahu bahwa darah Kristus, darah yang kekal itu, tercurah di atas kayu salib. Darah anak domba yang menebus dosa telah terjadi di situ. Sekaligus kedurhakaan manusia kepada Tuhan harus ditebus dengan pengorbanan yang suci
sesuci-sucinya Tuhan. Itulah Kristus datang. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 29b. Lihat anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Kasih Tuhan justru melimpah pada saat salib Kristus, sehingga memungkinkan penebusan itu terjadi. Dan penebusan itu datang dari diri Tuhan sendiri, yaitu firman yang kekal itu sendiri. Tuhan tidak membuat sesuatu makhluk, sesuatu benda, sehebat apapun untuk dikorbankan. Dia mampu, dia bisa melakukan itu, tapi justru tidak. Karena berharganya kasih penebusan itu, justru yang datang dari dalam dirinya sendiri sepenuhnya, yaitu firman yang sehakikat dengan dirinya, keluar menjadi manusia, melaksanakan karya-karya Tuhan. Dari situ kita bisa melihat bahwa memang dahsyatnya dosa ini. Karena itu kita jangan menganggap bahwa dosa itu salah satu kelemahan dari sifat hakiki manusia. Tidak, dosa itu sangat kuasa yang sedang menghancurkan kehidupan manusia. Jadi, sebagaimana minggu lalu saya katakan, peristiwa godaan iblis Kejadian 3 adalah peristiwa yang nyata. Karena dikatakan dengan jelas bahwa gambaran dosa yang begitu dahsyat itu sejak Perjanjian Lama, Yesaya dari pasal 1 pun sudah berbicara. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Karenanya, dosa itu tidak dapat dihapus oleh apa-apa. Saya ingin mengingatkan firman Tuhan dalam Yeremia 13 ayat 23. Sebuah kiasan yang bagus sekali. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Itu. Atau macan tutul mengubah belangnya? Lalu dikatakan, masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan dirinya berbuat jahat. Bagus sekali perumpamaan ini. Bahwa perbuatan baik dalam diri manusia bukan merupakan nilai tambah. Tidak. Perbuatan baik memang perlengkapan yang Tuhan berikan kepada manusia. Sebagai satu identitas, dia adalah makhluk yang mulia, yaitu disertai perbuatan baik. Perbuatan baik merupakan inherent di dalam identitas manusia. Sudah seharusnya keniscayaan. Jadi kalau manusia itu tidak berbuat baik, maka hakikat manusianya sudah hilang. Karena manusia harus dilengkapi dengan identitas perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu bukan nilai tambah, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, seberapa banyak perbuatan baiknya tidak bisa menghapus ini. Karena ini bukan nilai tambah. Sedangkan dosa, kemerosotan nilai yang amat sangat. Artinya, jangankan perbuatan baik, amal ibadah, sedekah, korban seberapa banyak,
tidak bisa menghapus dosa. Saya ingin menyaksikan sedikit ketika pada waktu yang lama, hidup saya yang lama, saya berusaha betul untuk menjadi orang yang baik, beragama, saleh, beribadah. Dan kesalehan saya mengikuti semua yang Tuhan atur dalam hukum-hukumnya. Dan saya ikuti semua. Karena saya ingin menjadi orang yang betul-betul suci, diampuni. Karena itu saya perbanyak amal perbuatan saya, amal ibadah saya. Dan saya tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenan Tuhan. Semua saya tidak lakukan itu. Tetapi ada sesuatu yang beda. Sementara saya melaksanakan hukum-hukum Tuhan itu, saya sangat membenci orang yang tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kebencian saya luar biasa. Sehingga saya terus mengejek mereka, menghina mereka, mendesak mereka, memaksa mereka untuk melaksanakan seperti saya yang melakukan hukum-hukum Tuhan. Saya merasa beribadah, tapi hati saya penuh kebencian. Saya tahu itu tidak kudus, itu tidak suci. Sehingga menjadikan frustrasi. Ada sesuatu konflik batin. Mengapa begini? Saya sudah laksanakan semua. Semua secara lahiriah. Syariat-syariat itu. Menderita karena memperjuangkan keyakinan dan agama. Saya rela menderita, sukacita, tapi hati saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yaitu saya sangat membenci. Kebenciannya memuncak menjadi satu tindakan kekerasan. Dari sini konflik batin itu berkembang. Saya tahu di mana letaknya sesungguhnya. Membuat hati damai sejahtera, penuh pengampunan. Dan sungguh-sungguh saya merasa sudah diampuni oleh Tuhan. Dan itulah yang terjadi di dalam diri saya. Dan saya sadar betul karena itu. Jangankan perbuatan baik, ya, amal ibadah, amal perbuatan dan semuanya itu tidak dapat menghapus hakikat dosa yang sudah melekat di dalam diri manusia sebagai satu benih. Kita lihat contoh sejenak. Saya senang buah mangga, dan apalagi kalau mangga gedongan, itu warnanya sangat menarik. Saya percaya yang menjual sudah memilih yang terbaik untuk dijual. Ketika kita membeli, kita memilih lagi yang terbaik. Dan ketika kita ingin mengupas, kita pilih lagi. Oh, seleksi pilihannya sudah banyak sekali. Dilihat kulitnya utuh, warnanya bagus, baunya harum. Tapi ketika mulai disayat mangga itu, terdapat ulat di dalamnya. Sesaat saya berpikir dari mana ulat ini bisa masuk. Sedangkan buah ini secara fisik utuh, tidak ada lubang, tidak ada kerusakan, tidak ada. Bagaimana ulat ini bisa ada di situ?
Akhirnya saya menemukan jawaban. Ketika biji mangga itu sedang berlembaga, di dalam lembaganya terdapat telur ulat itu. Sementara biji mangga ini besar dan telur ulat itu menetas dan ulat itu hidup di dalam biji mangga itu. Artinya itulah contoh yang tentu tidak terlalu hebat, tetapi itulah yang ada dalam diri manusia. Jadi benih dosa itu sudah ada, berlembaga di dalam hakikat manusia itu. Dan ketika dia makin besar, dan benih dosa itu terus berkembang. Karena itu tidak mungkin ada orang yang bisa melepaskan diri dosa. Betul apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Ini disebut hukuman. Terang sudah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia sudah datang, tapi hukumnya terjadi seperti itu, bahwa manusia yang berdosa itu tidak menyukai terang itu, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Inilah yang disebut perseteruan. Jadi karena itu hidup itu perlu ada perdamaian dengan Tuhan, sehingga supaya hidup kita bisa diperbaharui, bisa takluk kepada Tuhan, semuanya. Karenanya, darah Kristus, salib Kristus itu kembali lagi. Itulah merupakan bentuk perdamaian dari segala perseteruan. Sehingga dalam kitab Ayub pun dikatakan bahwa siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari najis? Siapa? Siapa yang bisa? Harus yang tahir, harus yang kudus, bisa mengkuduskan. Loh, kita yang tidak kudus mengkuduskan diri dengan apa? Ya tidak akan terjadi kekudusan itu. Kesucian itu. Ditegaskan oleh ayat 14 ayat 4 ini. Seorang pun tidak. Jelas, tegas. Kalau dihubungkan dengan Yohanes 3 ayat 30, Yohanes 8 ayat 34, maksud saya, Yohanes 8 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, yaitu budak dosa, di bawah kuasa dosa. Nah, perdamaian inilah, penebusan inilah, pengudusan inilah yang terjadi di kayu salib. Itulah korban yang paling sempurna. Salib Kristus memberikan jalan keluar. Itulah korban satu-satunya yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Karena hakikatnya dia bukan manusia, dia ilahi. Karenanya hanya ilahilah yang paling kudus, yang paling suci, bisa mensucikan segala yang berdosa ini. Dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Korban kayu salib menebus dosa sempurna, tidak bercacat, tidak tercemar. Ya, memang karena sesuci ilahilah Tuhan yang Maha Suci telah mensucikan kita. Artinya, ya harus datang dari diri Tuhan itu sendiri. Karena
Penebus itu adalah Tuhan sendiri. Perkenanan Tuhan harus datang dari diri Tuhan. Itu baru yang disebut sempurna. Karenanya kita bersyukur, kita mempercayai Kristus. Itulah jalan, satu-satunya jalan. Itulah satu-satunya sandaran pegangan kita. Itulah satu-satunya pengantara dan tidak ada yang lain. Bahwa firman Tuhan yang sehakikat dengan Tuhan telah datang menjadi manusia. Jadi iman kita di situ. Dan sebagaimana dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 sebagai penutup dari renungan ini. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya. Dia telah menyatakan, yaitu Tuhan yang sudah menyatakan dirinya. Supaya ia menghapus segala dosa. Ditegaskan lagi, dan di dalam dia tidak ada dosa. Patut rasa syukur dan terima kasih kita. Ini yang terlebih besar. Kita takut virus, tapi seringkali kita tidak takut dosa. Ya, padahal musuh yang terbesar dalam diri manusia adalah dosa. Amin. Mari kita berdoa. Beshem ha'ab vehaben verwah kodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu atas karya Kristus. Sebagai satu peristiwa yang sungguh terjadi di atas kayu salib. Yang sudah menderita mati buat kami. Dan kami percaya itulah karya yang terbesar. Dan dia bangkit memberikan pengharapan, pengampunan kepada kami. Kami bersyukur memiliki pengantara Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kami, yang menjadi jaminan kami, yang menjadi pegangan kami. Karena itu, kalau dosa itu sungguh-sungguh tidak menguasai diri kami, maka tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran apapun yang di tengah dunia ini. Kami tahu bersama Tuhan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, renungan-Mu pada pagi hari ini. Kuatkan mereka dan jangan sampai habis pengharapan mereka. Mereka hanya bersandar dan bergantung semata-mata pada Yesus Kristus, junjungan ilahi kami. Terima kasih Bapa, berkati hidup mereka. Cukupilah segala keperluan kebutuhannya. Jika ada yang sakit, Engkau jamah. Berikan kesembuhan baginya. Kuasa darah Kristus yang mampu menghapus dosa itu. Hapuskan juga sakit penyakit di dalam dirinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.